Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk belajar kembali. Nah, video kali ini kita akan membahas pelajaran selanjutnya, yaitu adalah tema 2 di subtema 3. Ya. Tema 2 di subtema 3. Kalau di buku pena di 3A, itu di halaman 151, ya, menyayangi tumbuhan. Sudah dibuka bukunya? Ya. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, di situ di pendalaman materi di pembelajaran 1 ada namanya wawancara, ya. Wawancara itu apa sih? Nah, kalau misalnya kalian yang sering kalian lihat, kalau misalnya kalian lihat berita, ya, kalian lihat berita atau misalnya kejadian di suatu tempat lalu ada yang meliput, ada namanya pewawancara. Ya. Pewawancara itu yang melakukan wawancara. Nah, kegiatannya itu namanya wawancara, ya. Nah, wawancara ini adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, seperti tanya jawab, ya, seperti misalnya tragedi terakhir ini adalah kemarin, ya, ada kebakaran, ya, di mana kebakarannya di gedung kejaksaan, ya, di gedung kejaksaan. Nah, di situ pasti ada namanya pewawancara, dia bertanya kepada warga sekitar tentang kejadian tersebut, ya, seperti kejadiannya kapan terjadi, ya, kebakaran tersebut kapan terjadi, terus penyebabnya apa, ya, apakah ada korban jiwa, dan ada berapa mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Nah, seperti itu adalah namanya wawancara. Nah, contoh kecilnya wawancara kecil itu seperti misalnya kalian sedang bermain, ya, sedang bermain, tiba-tiba kalian mencari teman kalian, ya. Kalian bertanya kepada orang tua teman kalian tersebut, si Fulan kemana, Bu? Ada di mana? Nah, itu merupakan salah satu contoh wawancara kecil. Jadi wawancara itu adalah suatu tanya jawab atau percakapan atau ngobrol untuk mendapatkan suatu informasi. Seperti kalian bertanya kepada orang tua teman kalian tadi, kalian mendapatkan informasi, oh, si Fulan ini ada di rumah neneknya. Nah, mendapatkan info, ya. Nah, itu juga termasuk namanya wawancara. Ya. Nah, orang yang diwawancara, ya, seperti tadi contohnya si ibu tadi, ibu teman kalian, ya, itu bisa disebut narasumber, ya, narasumber atau sumber informasi yang memberikan informasi, itu namanya narasumber. Nah, bagaimana sih untuk melakukan wawancara pertama kali? Apakah kita langsung bertanya? Nah, kalau misalnya ada kegiatan wawancara tentang tema atau topik tertentu, ya, misalnya kemarin tentang kebakaran kejaksaan. Nah, cara pertama adalah membuat atau menuliskan daftar pertanyaan, kira-kira apa saja sih yang pengen ditanyakan. Jadi supaya ketika kalian melakukan wawancara, itu kalian tidak bingung mau nanyanya apa, ya, gitu ya. Jadi kalian persiapkan sehari dari sebelumnya atau 2 hari atau seminggu boleh. Kalian persiapkan pertanyaan untuk mewawancarai narasumber tersebut. Nah, bagaimana cara menyusun pertanyaan tersebut, ya? Ya, seperti yang kita ketahui, ya, untuk membuat pertanyaan itu kita mempunyai beberapa kalimat tanya, ada 6, ya. Yang pertama itu ada kata apa? Apa, ya? Nah, yang pertama itu adalah kata apa. Nah, apa ini untuk menanyakan hal atau suatu peristiwa. Apa yang terjadi pada gedung kejaksaan? Nah, itu menanyakan suatu peristiwa.
yang terjadi pada gedung kejaksaan pada tanggal berapa itu kemarin ya, tanggal 22 kalau nggak salah 21. Yang terjadi adalah kebakaran seperti itu. Lalu kalimat tanya yang kedua adalah di mana, ya, di mana, ini untuk menanyakan suatu tempat atau lokasi kejadian. Di mana letak Kejaksaan Agung yang sedang terbakar itu? Di jalan apa misalnya ya, di daerah mana, di Jakarta mana gitu. Di Kebayoran Baru. Kejaksaan Agung yang sedang terbakar itu terletak pada Kebayoran Baru. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ada kata tanya kapan. Ya. Kapan ini menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Ya. Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kapan terjadi? Pagi, siang, malam, jam berapa? Ya, pagi, siang, malam, jam berapa? Seperti itu, ya. Itu kapan untuk menjelaskan waktu. Yang ketiga, kata tanya siapa. Siapa ini menanyakan orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Siapa saja yang menyaksikan tanda-tanda kebakaran pada gedung tersebut. Siapa saja yang menjadi korbannya. Siapa saja yang membantu memadamkan api tersebut. Nah, itu untuk menanyakan orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Lalu kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Ya. Mengapa ini menanyakan sebab terjadinya peristiwa tersebut. Ya. Mengapa gedung tersebut terbakar? Mengapa kamu sakit perut? Nah, kata tanya yang diawali mengapa ini diawali dengan ya betul, karena. Mengapa kamu sakit perut? Karena saya tadi jajan sembarangan. Mengapa gedung tersebut terbakar? Karena ya bisa jadi gedung tersebut terbakar karena terjadi korsleting listrik seperti itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana. Ya. Bagaimana adalah menanyakan keadaan atau cara. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan gedung kejaksaan sekarang? Apakah sudah padam atau belum? Ya. Keadaan gedung kejaksaan saat ini sudah padam dari kobaran api misalnya. Atau misalnya bagaimana cara memadamkan api pada gedung tersebut? Bagaimana? Ya, dengan melibatkan pasukan pemadam kebakaran. Itu. Jadi cara pertama untuk melakukan wawancara adalah membuat kalimat tanya. Apa aja kalimat tanya? Nah, kalimat tanya bisa diawali dengan 6 kata tanya tersebut ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Penjelasannya itu ada di halaman 158. Nah, jika sudah tersusun rapi ya pertanyaan tersebut, nah kalian baru tinggal persiapkan mental kalian untuk mewawancarai narasumber tadi. Apa ini tadi narasumber? Narasumber adalah seorang yang memberikan informasi. Paham Tom? Ya, paham insya Allah. Nah itu adalah tadi wawancara. Lanjut ya. Ini tadi sudah menentukan tema tadi tentang apa, sudah. Nah, sekarang kita beralih ke muatan matematika. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah itu apa sih? Nah, bilangan cacah itu yang diawali dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, apakah cuma sampai 10? Tidak. Sampai seterusnya, sampai bilangan ke
1 miliar bisa. Ya, itu namanya bilangan cacah. Nah, garis bilangan, apa itu garis bilangan? Nah, garis bilangan itu seperti ini. Nah, ini dia namanya garis bilangan ya. Kita bikin garis dan kita bikin titik-titik dan dikasih angka. Ini namanya garis bilangan. Ya. Nah, selain menunjukkan urutan sebuah angka, garis bilangan ini bisa kita gunakan untuk melakukan penjumlahan. Untuk melakukan apa? Penjumlahan. Contohnya, 3 ditambah 4 sama dengan, nah, bagaimana cara menghitung penjumlahan tersebut menggunakan garis bilangan? Nah, seperti ini. Cara pertama adalah kita hitung dulu angka 3-nya. Mana angka 3? Kita tandai ya di sini angka 3. Set. Nah, kita bikin tanda panah dari angka 0 ke angka 3. Angka 0 sampai ke angka 3. Dan setelah itu ditambah 4. Berarti kita tambah 4. Kita majukan ya. Kita majukan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titiknya ini berada di angka 7. Kita buat ya, Berarti dari angka 3 kita meluncur ke angka 7. Bisa. 4 langkah dari angka 3 adalah angka berapa? Iya, betul, angka 7. Maka hasil dari 3 ditambah 4 adalah 7. Ya, itu cara menggunakan garis bilangan dalam penjumlahan. Nah, jadi selain untuk mengurutkan bilangan, bisa juga untuk melakukan penjumlahan. Jadi semakin ke kanan itu nilainya semakin tinggi. Bisa dilanjut Pak, kalau misalnya dilanjut sampai 11, 12 sampai 15 boleh, silahkan. Karena ini kita bikin secukupnya aja, karena di sini contoh penjumlahannya tidak sampai 10. Paham Tom? Ya, fahimna insya Allah. Nah, contoh lainnya, misalnya 7 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, coba kita hitung dari menggunakan garis bilangan. Pertama kita tarik dulu angka panahnya sampai angka 7. Dari angka 0 ya, bukan dari angka 1. Nah, 7. Nah, dah. Setelah itu tambah berapa ini? 2 ya. Tambah 2 langkah. Tambah 2 langkah. 1, 2. Nah, tibanya di angka berapa ini? Ya, angka 9. Ayo kita tarik garisnya dari angka 7, bukan dari 0, tapi kita lanjutkan dari angka 7 ke angka 9. Oke, tarik set. Nah, angka berapa ini? 9. Berarti 7 ditambah 2 hasilnya adalah ya sahih 9. Sampai sini bisa dipahami? Ya, insya Allah mudah ya, gampang. Insya Allah mudah kalau kita mau belajar. Oke? Nah, ini adalah di muatan matematika. Paham, Tom? Ya, insya Allah paham. Nah, ini tadi penjelasannya sudah.
Nah, sekarang kita akan beralih ke muatan SBDP. Di muatan SBDP ini kita akan belajar tentang membuat kain batik. Tahu semuanya? Sudah tahu kain batik? Ya, kalau misalnya kalian lihat ya di baju seragam kalian di hari Jumat, ya di hari Jumat itu namanya batik. Jadi di dalamnya itu ada motif ya, ada motif hewan, ada motif tumbuhan ya. Nah, batik dari setiap daerah memiliki motif dan hiasan yang berbeda-beda. Ya, ada batik tulis lasem, ada batik kulung dan batik lainnya ya. Nah, ada juga motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Kemarin apa saja unsur-unsur dekoratif? Ada garis, ada bidang, ada warna. Ya. Jadi batiknya ada yang berbentuk kotak-kotak, ada yang segitiga-segitiga. Ya. Nah, selanjutnya adalah gambar dekoratif. Ya. Gambar dekoratif adalah gambar berupa gabungan dari motif hewan, tumbuhan, manusia atau alam ya yang digabung dengan gambar hiasan. Kalau kalian pernah lihat ya batik guru-guru sekolah lain itu ada yang gambarnya ondel-ondel ya. Pernah lihat nggak? Nah, itu ya, itu gambar dekoratif. Jadi batiknya itu campuran. Ada dari motif hias, ada batiknya, maka jadilah gambar dekoratif. Nah, kalau misalnya kita lihat di buku di halaman 154, ya, di halaman 154, nah di situ ada contoh pola ragam hias yang sederhana. Ya. Ada yang contohnya melingkar-lingkar, ya. Ada yang contohnya melingkar-lingkar. Ada yang contohnya melingkar seperti ini. Ya. Seperti apa ini? Seperti toge ya. Atau seperti pohon paku. Ada juga yang seperti buah persik ya. Seperti love tapi badannya melingkar. Nah, ada yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini ya. Set, 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 set. Nah. Seperti mahkota ya. Ada juga yang motifnya seperti rumput. Nah, ada juga mungkin bentuknya ada yang seperti ini. Ya. Dan lain sebagainya. Yaitu motif. Ada juga mungkin ada motif yang digabungkan sehingga membentuk sebuah gambar. Seperti di halaman 104. Ya, di situ ada motif bunga ya, motif bunga. Ada cara-caranya cara membuat bunga. Pertama ya seperti ini, kita bikin kelopaknya dulu, ya, batangnya, terus bikin kita apanya ini, kepala putiknya ya. Nah, terus kita bikin pinggirannya, terus kita hias dalamnya, nah, dan dilanjutkan sampai detail dalamnya seperti itu ya. Atau misalnya ada mau gambar bunga ya, terus ditambahin gambar tadi lingkar-lingkar ya, tambahin lagi, tambah lagi ya, ini namanya dekorasi batik ya. Atau misalnya mau dibikin bunganya cuma ada kelopaknya 4 ya. Ada daunnya di sini. Nah, gitu ya. Banyak. Jadi unsur dekoratif yang penting dalamnya itu ada unsur garis, ada unsur bidang, ada warna ya, atau ada yang lainnya. Seperti itu adalah dari motif. Yes. Paham Tom? Nah, lihat di ayat berlatih ya. Di halaman 154 yang bawah itu ada gambar bunga beserta akar-akarnya dan daun-daunnya. Bapak minta
kalian gambar di buku gambar, ya. Gambar sendiri. Pak, jelek nanti hasilnya. Nggak apa-apa, ya. Bapak mau lihat hasil karya kalian sendiri. Karya kalian sendiri jelek, tapi itu bikinan kalian sendiri, itu Bapak lebih menilai bagus daripada gambarnya bagus banget tapi ternyata yang bikin orang tua. Ya, itu berarti bukan anaknya yang sekolah, orang tuanya yang sekolah. Paham dong? Ya, paham. Nah, tugas ya. Tugas pertama bahasa Indonesia itu ada di halaman 163 ya. 163. Kalian coba wawancara dengan orang tua kalian, ya, pilih tema tentang cara merawat tumbuhan. Kalau misalnya di rumah kalian ada tumbuhan, coba tanyakan, ya, bikin pertanyaan untuk orang tua kalian sebagai narasumber untuk diwawancarai. Silakan menggunakan 6 kata tanya yang ada di halaman 158 tadi, ya. Nah, lihat situ ada 5 pertanyaan. Ada 5 kata tanya dan 5 pertanyaan. Itu silakan dibuat tugas bahasa Indonesia. Tugas kedua, matematika, itu di halaman 152 nomor 1 A, nomor 1 A, dan halaman 159 nomor 1 dan nomor 3. Dan tugas SBDP tadi, ya, di halaman 154 membuat sketsa ragam hias bentuk tumbuhan diwarnai yang bagus di buku gambar, ya. Paham Tom? Ya, insya Allah paham. Ya, sudah cukup. Itu mungkin dari Bapak, ya, untuk pembelajaran tematik. Sekian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita dan semoga kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran selanjutnya.